Kopi Senja disponsori oleh Minyak Pret, Aceh Authentic Perfume. Itu saya ngelihat pertama kali mereka ngomong konservasi hewan langka itu dengan bahasa isyarat, saya nangis. Dan adik-adik, anak-anak SD itu bilang, Bang Hijrah nangis ya. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Sobat Senja dimanapun kamu berada. Kembali lagi kita di Kopi Senja, kongko inspiratif barengan sama anak muda, kreatif dan bersahaja. Tepuk tangannya dong. Banyak yang menonton bayarannya. Hari ini walaupun penonton bayarannya banyak ya, tapi kita pastinya tetap semangat. Dan hari ini Aca lagi ada di The Leader Headquarter dan akan ngobrol sama seorang anak muda Aceh yang sudah mendunia. Selamat pagi Bang Hijrah. Selamat pagi, alhamdulillah dibilang masih muda ya. Masih muda ya, walaupun usia nggak muda lagi tapi semangat tetap muda Bang Hijrah. Oh itu harus. Nah kita hari ini akan ngobrolin yang seru sekali yaitu relationship goal. Waduh, kita selalu ya kalau misalnya yang ada yang follow Instagramnya Bang Hijrah, nanti kita kasih di sini juga. Itu ngelihat kesuitannya Bang Hijrah sama istrinya yaitu Kak Disa. Nah kalau misalnya kamu mau tahu lebih banyak, ini kita langsung kasih lihat ya. Bang Hijrah dan Kak Disa langsung envy nih kayak teman-teman Sobat Senja kayak aduh gimana ya caranya. Nah ini kalau misalnya mau tahu ceritanya kita akan langsung nanya nih sama sumbernya. Ini gimana sih Bang awal mula ketemu Kak Disa, istri Abang sekarang? Kalau dibilang ketemunya itu panjang ceritanya ya. Walaupun itu dadakan juga. 12 episode lah ya. 12 episode. Jadi ada cerita sebelumnya kami itu ya kalau dibilang percaya kebetulan, saya sih percaya nggak ada kebetulan ya. Jadi itu semua udah disetting sama Allah. Jadi saya dinominasiin, kami berdua tuh dinominasiin sebagai salah satu nominator untuk Franseda Award. Jadi program penghargaan untuk anak-anak muda yang bergerak di bidang pendidikan dan kemanusiaan. Saat itu saya dinominasiin sama salah satu blogger nasional. Ternyata dia nggak menang sih, tapi nama saya udah masuk di dalam satu nominasinya. Nah kalau si Disa yang nominasi ini menang juara 1 untuk program jurnalisnya. Nah dari situ tim penilainya itu datang ke daerah-daerah untuk melihat apa sih yang kalian kerjain, apa sih yang kami kerjain, benar nggak sih yang diceritain sama blogernya itu. Nah datanglah tim-tim itu datang ke Banda Aceh dan ke Sabang untuk melihat apa sih yang dikerjain si Hijrah ini. Nah dari situ tuh mulai muncul sambil jalan dan saya nemenin beliau-beliau ini penilaian. Dia bilang, Mas kamu kan masih single kan? Kami ada nih salah satu nominator yang masih single juga ngerjain kafe Tuli katanya di Pamulang. Terus saya ngomongnya kayak gini, kayaknya saya lagi nggak nyari jodoh deh. Dan kalaupun nyari jodoh nggak mbak-mbak juga ini, karena dibilang ada mbak-mbak sih dari Pamulang. Terus saya mikir nggak nyari jodoh mbak-mbak juga dari Pamulang di mana itu. Jadi kayak muncul itu dan saya pikir kayaknya ini agak aneh ngobrolannya. Terus saya ngalihin dan saya baru sadar ternyata itu saya ngomong kayak gitu itu di Sabang. Jadi di Sabang itu sebenarnya nggak boleh ngomong sembarangan. Jadi ini kena langsung ya? Jadi saya terus kalau ngomongin orang bakal kena tulah kalau ngomongin yang aneh-aneh di Sabang, dan akhirnya sih saya yang kena tulahnya. Jadi saat itu nggak kepikiran
Dan kami sampailah di malam penganugerahan untuk menerima award. Saya datang ke sana. Ada Kak Disa juga di sana. Ada Kak Disa, dan saya ngelihat ketemu di situ. Pas kali ketemu, saya cerita, saya bilang saya hijrah, saya dari Aceh, kerjanya ini. Terus dia bilang saya Disa, punya kafe tuli. Nah, saya bilang saya juga punya gangguan pendengaran kan. Dia balas lagi, oh ya Mas, ya udah kalau gitu kerja aja di Fingertalk. Terus bilang, ini kurang ajar banget sih cewek ini, baru kenal kan. Terus kayak waduh Kak Disa nih yang nonton nih. Jadi kayak ini siapa cewek ini, udah baru kenal juga udah ngajak kerja sama kan. Saya bilang saya datang ke sini tuh mau menerima penghargaan, bukan nyari kerjaan. Oh gitu. Jadi kayak agak bete sih sama cewek ini, apaan sih cewek ini. Tapi ya begitulah cerita pertama kali kami ketemu. Kemudian selanjutnya mulai kerja sama. Jadi kita undang, cuman ya memang kayaknya ada campur tangan teman-teman The Leader juga. Oh gitu. Tiba-tiba mereka mengundang Disa untuk ngisi acara Dreammaker di Aceh. Jadi di Aceh datang dia. Ketemunya untuk kedua kalinya ya? Untuk kedua kalinya, cuma kok kayaknya ada yang aneh ini. Cuma kata saya tetap positive thinking. Tamu yang datang ke Aceh saya ajak jalan-jalan ke Banda Aceh dan ke Sabang. Ketemu orang tua. Cuma itu masih kayak oh ya udahlah teman ketemu orang tua. Terus ternyata dia mau bales, bilang, saya kan udah diundang di Dreammaker, saya undang kamu untuk mengisi acara di Fingertalk, di kafenya, karena katanya orang tuanya punya yayasan untuk anak-anak yatim piatu dan pemulung untuk sekolah gratis. Jadi di sana saya diundang untuk ngajar menggambar. Datanglah saya ke sana dan ketemu juga nih sama orang tua yang Kak Disa nih. Itu lagi ngajar, terus tiba-tiba bapaknya datang dong. Terus didudukin berdua. Langsung deg-degan. Itu deg-degan, jadi kayak, ini apa? Saya kan di sini diundang untuk ngajar. Terus jadi pemateri lah ya. Pemateri. Terus datang bapaknya ditanyain, kamu serius nggak dengan anak saya? Terus kaget nggak Bang? Kaget banget, jadi kayak itu ada kayak awkward momennya juga. Jadi ditanyain, kamu serius nggak? Ya, saya ditanyain itu saya bingung juga sebenarnya. Terus ditanyain, kalau kamu serius, anak saya itu harus nikah sebelum dia umur 28 tahun. Which is 2 minggu lagi. Jadi hari itu umur Kak Disa 2 minggu lagi 28 tahun. 28 tahun kayak. Coba saya termasuk orang yang ngeliat kalau ini dia nantang. Saya nantang balik, saya bilang, oke, minggu depan saya bawa orang tua saya untuk ngelamar. Jadi itu cuma 2 kali ketemu, 3 kali berarti Bang? 3 kali ketemu. 3 kali ketemu. 3 kali ketemu, terus kayak ngeliat, oh ya udah. Saya pikir juga sebelumnya ada obrolan kayak kita bikin kegiatan, bakal ngomong kegiatan bareng kan. Jadi kayak yang tadi Dreammaker, saya ngajar di sana, itu masih ada obrolan-obrolan. Tapi ngomongin kegiatan, nggak ada ngomongan sama itu nggak ada. Oh gitu. Jadi ke situ. Sampai akhirnya Bang yakin, oh iya ini kayaknya belahan jiwa aku nih. Kalau dibilang belahan jiwa, nggak juga ya. Jadi kayak awal kan kami berdua, ya saya pribadi nggak pernah pacaran. Jadi kayak saya juga nggak pernah. Ya targetnya kalau memang yakin ini benar dan sevisi, ya udah itu jalannya gitu. Jadi kayak cuman memang kemarin itu mikir ini cewek yang diciptakan kayaknya bakal seru kalau bisa jalan bareng dia gitu. Oh gitu. Nih tuh teman-teman, kalau lagi galau-galau ya mencari jodoh, Bang Rizal aja santai, tiba-tiba datang ya kan? Iya, jadi saya pikir juga yang tadi saya bilang, saya nggak percaya yang namanya kebetulan. Jadi ini yang memang disetting. Takdirnya. Karena setiap kejadiannya kok kayaknya cewek ini yang selalu muncul di kegiatan-kegiatan dan kita punya visi yang sama. Terus mikir ya dia masih single, saya masih single, kenapa nggak kita jalanin bareng-bareng? Oke. Kalau misalnya untuk teman-teman nih yang lagi cari jodoh juga Bang, Abang ada nggak sih advice atau ya udah go with the flow aja? Kalau saya mungkin yang pengalaman ini ya, jadi saya nggak bisa nyamain sama yang lain-lain. Saya pikir kita harus memantaskan diri dulu. Kalau pengen dapat pasangan yang sesuai dengan yang kita mau. Jadi kita pantas nggak sih sama orang yang bakal jadi jodoh kita itu nanti. Gitu. Oh gitu. Nah itu teman-teman, berarti fokus dulu untuk memantaskan diri. Jadi kalau kita pikir aku pengennya nanti jodohnya kayak gini. Ya udah kita kerjain apa yang bisa kita lakuin, lakuin yang terbaik.
dengan menaikkan levelnya kita. Ya, saya nggak pernah tahu ternyata si Disa ini kan kalau diomongin dia kan high quality ya. Iya, high sangat. quality. Jadi kayak banyak orang bilang, kok bisa dapat ya bang? Saya kan ya kembali ke kitanya lagi, kita siap nggak sih dengan level yang calon jodohnya kita nanti. Oke gitu. Tuh teman-teman. Terus ini pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang sudah saya kumpulkan ya. Gimana sih bang yang abang sama Kak Disa akhirnya bisa bersinergi sebagai pasangan sampai meraih cita-cita? Saya abang sama Kak Disa sama-sama punya apa ya, program bareng yang abang lakuin bareng juga, terus juga sama-sama sekolah di Jepang. Itu gimana sih bang support antar pasangan sebagai suami istri? Iya, jadi kami ikut program yang sama sih sebenarnya, YSEALI ya. Jadi yang Southeast Asia Leader Initiative. Dia sudah pernah ikut tahun 2016. Saya baru ikut tahun 2017. Nah, itu juga masih kayak obrolan kami selain program, kami ngomongin kegiatan yang ya mungkin kalau dihitung di program itu dia senior kan. Jadi saya juga suka sharing. Gimana sih caranya untuk bisa lolos ke sana? Jadi dia sih yang banyak ngebantuin untuk bisa lolos ke program itu. Nah, setelah saya penempatan di Boston, saya ngelihat kok kayaknya program ini bisa dikembangin di Indonesia. Jadi saya bikin beberapa desain produk. Targetnya awalnya di Aceh. Jadi udah kita setting di Aceh. Terus saya ketemu dengan dia, saya ngelihat kok kayaknya bisa sinergi untuk program yang kita pengen kerjain ini. Apalagi dia punya cafe tuli kan, cafe tuli, dan saya pikir pekerjaannya kayaknya bisa dijadikan untuk proyek kita selanjutnya. Nah, dari situ jalan, ya alhamdulillah akhirnya program kita bisa jalan bareng. Namanya Plasindo. Plasindo itu untuk boneka edukasi untuk menjaga konservasi hewan-hewan langka di Indonesia. Nanti kita Instagramnya kita taruh sini ya teman-teman. Nah, dari situ kita mulai apply programnya. Pertama kita apply ke Amerika, US Embassy, sama kita apply ke New Zealand Embassy. Dan itu sebelum kami nikah. Sebelum kami nikah kami apply dulu. Jadi perjalanan cintanya Plus Indo ini mewarnai lah ya. Mewarnai, jadi mewarnai sambil jalan kami sambil apply, itu sambil persiapan buat nikah. Cuma sebelum perjanjian kami nikah, jadi kayak kami udah lamaran nih, ada obrolan lagi, ditanya, "Bang, mau ngajutin kuliah nggak?" Kayaknya ada tambahan lagi nih. Jadi kan nikah ada tambahan lagi. Terus dia bilang, "Iya bang, aku pengen lanjutin lagi kuliah di Jepang. Kalau memang abang tertarik, ayo bareng." Jadi itu, nah si bapaknya kan udah bilang bakal nargetin kalau nikah sebelum dia umur 28 tahun. Jadi saya udah lamar, resepsinya juga sebelum itu. Jadi kayak itu batasnya persiapan kami sekitar 2 bulan menikah. Tapi obrolan lagi itu kita harus menyiapkan persiapan buat apply beasiswa ke Jepang. Jadi itu memang kayaknya persiapan nikah, persiapan kuliah. Cuman yang memang ribet ternyata yang bikin deg-degan itu persiapan kuliahnya daripada persiapan nikahnya. Jadi kalau pikir teman-teman, ya udahlah kita nikahnya, kita pengen dia pengen target nikahnya itu sederhana dengan teman-temannya, apa saudara-saudaranya yang di sekolah yayasan itu ya, yayasan untuk anak-anak pemulung dan yatim piatu. Di situ ya udah kita siapin, cuman persiapan untuk kuliahnya ini yang kita benar-benar seriusin bareng. Jadi selesai kami nikahan, selang berapa minggu kita dapat pengumuman kalau program yang kita kerjain itu Plasindo lolos di New Zealand. Selang berapa minggu lagi, 1 minggu setelahnya kami lulus program beasiswa. Jadi kayak dua-duanya. Cuma ini kita harus mikirin si Plasindo ini kan program yang kami buat untuk berapa bulan, karena memang proyeknya itu untuk beberapa daerah di Indonesia. Itu yang kami harus keliling untuk ngawasin proyeknya dan munculin teman-teman tuli sebagai dutanya untuk di proyeknya. Cuma ternyata kami dapat pengumuman beasiswa dan harus datang sebelum bulan 9. Sedangkan proyek yang kami harus kerjakan ini bulan 1 harus selesai tahun depannya. Jadi kamu semua harus mepet-mepetin proyeknya dan itu harus
Pokoknya sibuk banget lah Sibuk ya. banget, jadi kayak ini banyak yang bilang hidup kami itu kayak Shinkansen. Jadi kayak harus ini. Jadi kalau dibilang teman-teman nikah itu banyak dapat rezeki itu yang benar-benar kayak wow, ini ternyata bener rezeki. berarti ya teman-teman yang Gitu ya, banyak bener-bener dapat rezeki ngerasa. ya. Rezeki beasiswa juga. Iya, rezeki beasiswa, rezeki project juga. Terus saya ngelihat ketemu dengan teman-teman di seluruh Indonesia itu dengan project Plasindo itu luar biasa. Karena kami ketemu dengan tim-tim yang tuli ya, dan ngajar di sekolah-sekolah untuk edukasi hewan langka itu, melihat Indonesia ini punya potensi yang luar biasa. Apalagi dibarengin, jadi ada satu proyek yang kami pertama kali pergi dan saya nggak tahu itu kondisinya gimana. Apalagi saya ketemu dengan teman-teman tuli kan di kafe biasanya, nggak pernah ngelihat mereka langsung terjun ke lapangan. Jadi proyek kami pertama di Pekanbaru itu ngelihat teman-teman mengkampanyekan konservasi hewan tapi pakai bahasa isyarat, dan itu indah banget. Jadi kayak saya langsung ngelihat. Kita bisa masuk. Nah itu dia, karena kita proyek pertama, jadi kita belum siap dengan dokumentasi dan semuanya. Itu saya ngelihat pertama kali mereka ngomong konservasi hewan langka itu dengan bahasa isyarat, saya nangis. Dan adik-adik, anak-anak SD itu bilang, Bang Hijrah nangis ya. Jadi saya ngerasain ngomong benar-benar kalau mereka kayak gitu itu pakai hati ya. Betul. Itu yang. Nah, sampai akhirnya Bang Hijrah tadi kan udah cerita ya panjang tentang perjalanan Plasindo juga yang mewarnai kisah cinta Bang Hijrah ya, Kak Disa. Terus akhirnya di Jepang sekolah bareng sampai ada Syaira. Iya kan, makin sibuk dong, kuliah, dua-dua kuliah, plus tambah Syaira, alhamdulillah dikasih rezeki juga kan sama Allah gitu. Itu gimana sih Bang pembagian tugasnya untuk apa ya, menyeimbangkan antara kuliah, kemudian mungkin ada kerjaan project, kemudian yang pastinya memperhatikan Syaira lah, kan nggak mungkin kehilangan perhatian kan, karena dua-duanya sibuk. Jadi kita sampai di Jepang pun masih aktif kegiatannya. Jadi istri kan kita tahu hamil, jadi di project keberapa Plasindo dia. Jadi pas dia projectnya di Bali. Jadi untuk yang campaign di Bali itu udah hamil. Jadi pas balik itu dia off, giliran saya yang lanjutin kegiatannya ke Balikpapan, ke Banten. Itu udah dia rest. Cuman sampai batas waktu umur, kalau dibilang hamil itu sekitar 4 bulan udah aman. Jadi saya duluan terbang ke Jepang untuk ngurusin kuliah dan persiapan rumah. Dia baru nyusul di bulan keempat, maksudnya di bulan keempat hamilnya ya. Di sana ternyata dengan kondisi hamil yang sudah stabil, dia masih tetap pengen aktif nih. Gak ada capeknya lah. Gak ada capeknya. Ini kayaknya. Jadi sebagai suaminya yang harus nemenin dia, ya udah ayo kita bikin ini. Dan dia juga tipikal suami siaga lah ya. Suami siaga. Ya itu benar-benar kayak ngerasain ini harus jadi suami siaga. Cuman karena memang daerah baru, terus bahasa baru dan ketemu orang-orang baru, saya emang harus benar-benar nemenin dia. Saat itu dia juga tipikal kalau diam di rumah bakal gak enak badan. Bener kan. Jadi gak enak badan. Jadi saya juga kayak suami kan, kalau dia nggak enak badan nih berarti suaminya harus ngurusinnya lebih ekstra kan. Jadi saya harus nyariin dia kegiatan juga. Jadi ini ada kegiatan nih, mau ikut. Nah, jadi kita sambil ngisi waktu hamilan itu dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang, dan ternyata memang di Jepang mereka punya apa ya, dukungan positif untuk kegiatan-kegiatan yang kita kerjain. Ya alhamdulillah kita menang berapa kali kompetisi, dapat duit juga. Dan duitnya itu akhirnya kita pakai untuk kegiatan-kegiatan di Indonesia. Sampai berapa kali, dan ada satu kegiatan yang kita rencana mau buka kafe juga di Jepang. Kita itu sistem finger talk juga. Karena dari pemerintah sana mereka pengen kita buka di sana juga. Itu ada satu program namanya One Day Food Dream. Jadi kayak pemerintah bikin kegiatan, siapa aja yang punya mimpi boleh presentasi di depan investor. Nah kita presentasilah di depan investor dengan target 2 juta yen. Saat itu alhamdulillah kami menang juara 1 dan bisa merealisasikan itu. Cuma besok itu kan kami presentasinya sampai malam ya. Sampai malam, subuhnya anak lahir.
Subuhnya Sheira lahir. Jadi kayak kita mulai merubah prioritas. Akhirnya kita fokus ngurusin anak, kegiatan-kegiatan yang kira-kira bisa dikerjain kita kerjain, tapi kalau kegiatan yang butuh fokus yang penuh itu akhirnya kita coba nomor berapain gitu. Gitu. Jadi disitulah kita mulai mikir anak ini prioritas kita sama kuliah. Oke, ada tips nggak Bang Hijrah yang terakhir untuk teman-teman yang mungkin akan menikah, akan menghabiskan sisa hidupnya dengan pasangannya, ke teman-teman dari Bang Hijrah mungkin supaya tidak banyak gesekan gitu dalam rumah tangga gitu. Iya, kalau memang kalau ya dari pengalaman ini juga ngomongnya buat teman-teman yang memang tertarik di kegiatan ataupun aktif di kegiatan, terus kayak kok susah banget ya nyari pasangan yang sevisi. Sevisi. Itu coba cari-cari teman-teman yang sama di kegiatannya. Jadi di situ ngelihat terus nanyain, kamu punya visi gimana ke depan? Bisa nggak kita jalan bareng untuk bikin visi itu jadi satu dan jadi kenyataan gitu. Nah itu yang saya ngomongin dulu ke calon istri dulu ya. Jadi kayak ngeliat, oh ya walaupun memang ada tantangan dari orang tuanya gitu. Ini tantangannya, kamu bisa nggak? Oke, jalan. Terus ngeliat, oh ini kita ada satu visi. Ini sih yang bikin nanti. Memang kalau dalam keluarga juga nggak ada yang namanya sempurna. Pasangan juga nggak bakal ada yang sempurna. Cuma gimana caranya kita bisa bikin ini jalan bareng dan bisa saling melengkapi. Oke, itu intinya. Berarti cari yang sevisi dan saling melengkapi. Wah, luar biasa. Tangan untuk bayaran jangan lemas. Belum sarapan ya. Nah, sekarang kita akan ngobrolin tentang awal mula Bang Hijrah dan Kak Disa akhirnya bisa dapat beasiswa ke Jepang. Gimana sih Bang? Ya, kalau beasiswa yang kami dapat ini beasiswanya dari kampus. Jadi kita universitas apa kalau boleh tahu? Namanya Ritsumeikan Asia Pacific University. Ritsumeikan EPU kalau dibilang disingkat ya. Jadi itu ada di Pulau Kyushu, bagian selatan Jepang. Dan memang berarti itu kepisah pulau. Jadi kalau Jepang ini kan panjang ya. Ini bahasa isyaratnya Jepang. Masih panjang. Jadi ada pulau namanya Hokkaido. Biasanya kalau ngeliat itu sering salju. Terus ada Shikaku yang panjang. Nah Shikaku ini yang Tokyo, Osaka, Kyoto. Nah kami di Pulau Kyushu, nggak paling bawah juga, masih ada Okinawa. Okinawa ini yang dibilang Jepang iya, tapi dibilang nggak Jepang juga iya. Jadi nah kami di Kyushu, pulau yang kalau terkenal dengan Hiroshima. Yang di Nagasaki bukan situ juga. Jadi Nagasaki di pulau satunya. Hiroshima. Nah kami di Kyushu itu tinggalnya di kota Beppu. Kota Beppu itu terkenal dengan wisata neraka dunia. Jadi neraka dunia nanti itu googling ya. tempat tinggalnya orang-orang tua Jepang. Jadi tempatnya tenang dan banyak pemandian air panas. Jadi ceritanya kenapa ceritain situ neraka dunia ya banyak di tengah kota itu ada kawah-kawah gunung berapi yang digunakan buat daya tarik wisata dan dia terbesar nomor 2 di dunia. Nah kota itu tenang banget karena isinya kakek-kakek, nenek-nenek. Cuma dipikir sama orang Jepang kita harus membuat sesuatu yang menarik untuk kota ini. Akhirnya dibentuklah universitas itu untuk menarik anak-anak muda ada di situ dari seluruh dunia. Dan dia termasuk universitas internasional yang di Jepang yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi lebih banyak bahasa Inggris. Jadi banyak yang apply ke sana karena bahasa Inggrisnya. Termasuk saya yang apply. Kalau Disa sih alhamdulillah dia bahasa Jepangnya bagus banget karena dia sempat kuliah di situ. S1-nya dia di sana. Terus dia sempat kerja di Tokyo berapa tahun. Ya mungkin dia memikirkan suaminya juga. Jadi kalau mau apply kuliah nggak berat-berat banget, istri pengertian ya. Jadi itu ya udah akhirnya apply. Saya ngambilnya saat itu jurusan pariwisata dan ramah-tamah. Jadi tourism and hospitality. Jadi sebelum kami nikah ternyata ada undangan yang diundang dari pemerintah sana dan ngelihat saya aktif di pengembangan pariwisata halal di Aceh. Terus dia bilang, kami juga sedang ngembangin pariwisata halal di Jepang. Kenapa nggak kamu apply aja untuk program sekolah di sana?
kami bakal bantuin, dan itu juga yang jadinya semangat kayak oh ya udah saya bakal nemenin istri dan apply scholarshipnya juga. Ya, saat itu dibantu rekomendasi dari orang-orang yang dulunya saya banyak bantuin. Itu juga kalau kalian berbuat baik banyak sama banyak orang, insya Allah kalian bakal banyak dibantu sama orang lain juga. Dan karena itu akhirnya dapatlah beasiswa ke sana berdua bareng-bareng. Akhirnya setelah nikah langsung ke Jepang ya Bang ya berarti? Iya, tapi kami sambil mengerjakan proyek Plasindo ya. Jadi di sela-sela Plasindo itu jalan pengumuman dan kami persiapan buat kuliah ke sana. Untuk Bang Hijrah sama Kak Disa sendiri kenapa sih fokus gitu dan tertarik untuk membantu teman-teman tuli? Kalau saya melihat sebenarnya mensupport kegiatan istri ya. Jadi istri ini udah jalan dengan Dev Cafe Finger Talk-nya. Terus saya bilang, saya punya ide. Ini teman-teman di Finger Talk tapi sudah apply untuk kerjaan tapi masih belum dapat kerjaan yang benar-benar bisa jalan. Saya bilang ini bisa dialokasiin ke workshopnya. Jadi Plasindo ini bagian dari workshopnya si Finger Talk. Oke, jalan. Karena kita ngelihat ekonominya teman-teman tuli ini di Indonesia masih kurang. Apalagi mereka kan termasuk dalam teman-teman disabilitas. Iya, teman-teman dari Gerkatin juga kemarin mengeluhkan hal yang sama. Sama ya. Jadi itu kita ngelihat di situ. Terus dari Indonesia datanya sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia itu disabilitas. Dan sepertiga dari teman-teman disabilitas itu tuli. Jadi kalau dihitung-hitung ada 11 juta teman-teman tuli di Indonesia, dan itu nilai jumlah yang besar banget kan. Jadi kayaknya oh ya udah kita fokus ke sini. Terus istri juga dia memang tertarik di bidang bahasa ya. Jadi dia belajar bahasa isyarat, belajar bahasa yang disukai. Jadi kayak bahasa Arab, bahasa Spanyol, bahasa Jepang dan lain-lain, itu dia senang. Termasuk dia belajar bahasa isyarat, dan itu dia pikir dengan kemampuan bahasanya ini bisa dipakai untuk ngebantu teman-teman tuli. Nah dari situ sudah jalan, muncul lagi nih saya dengan proyeknya Plasindo. Kita jalan bareng dan teman-teman tuli itu makin banyak yang gabung di proyeknya itu. Oke. Kalau misalnya teman-teman dari Gerkatin Aceh mau gabung bisa nggak sih? Bisa aja. Jadi kita pengen teman-teman yang ada di sini komunitasnya aktif. Minimal kita punya koordinatornya sih yang bisa kita pantau, karena selama kita jalan di Jepang ini kita selalu, kalau mereka kan biasanya video call ya, karena kan pakai bahasa isyarat. Kalau ngomong kemarin saya juga lihat langsung KBM-nya. Nah itu kita koordinasinya kayak gitu. Jadi kalau dari Jepang ke Indonesia kan lebih gampang. Tapi kalau ke Aceh katanya anak-anaknya sudah mulai internet juga kan. Jadi bisa aja. Terus Bang, selama kan ini kan udah banyak proyek yang Abang lakuin kan sama Kak Disa untuk bantu teman-teman tuli. Kendala apa aja sih Bang yang Abang temui selama beberapa tahun menjalani proyek bareng sama istri Abang? Kendala terbesar kami sebenarnya bahasa isyarat ya. Bahasa isyaratnya karena beda-beda katanya Bang ya, setiap daerah. Setiap provinsi aja udah beda-beda. Jadi kayak kita ketemu, sekarang kita proyek yang lagi hangat-hangatnya di Kebumen di Jawa Tengah. Itu bahasa isyarat yang digunakan itu beda dengan Jogja, dengan Solo, dengan Aceh beda lagi. Jadi ya itu sih kendala kami. Jadi kami harus belajar lagi dengan interpreter di daerah. Jadi kalau kami mungkin bikin project di Aceh nanti, kami harus belajar lagi bahasa isyarat apa sih yang dipakai sama teman-teman komunitas di sini. Oke, terus kan tadi kan udah kita ngomongin project, di video pertama juga udah ngomongin tentang bagaimana Bang Hijrah dan Kak Disa bersinergi sebagai pasangan. Ini yang terakhir, mimpi apa sih Bang? Yang mimpi terbesar sekarang yang Abang sama Kak Disa lagi coba untuk wujudkan? Kalau sebenarnya mimpi kami banyak ya. Iya, cuma kalau kayak di Finger Talk sendiri, saya ngeliat Finger Talk dan Plasindo ini dalam satu project, kita pengen ini jadi unicorn, perusahaan unicorn di Asia Tenggara yang bisa membantu teman-teman tuli, terutama teman-teman tuli ya. Disabilitas yang lain sih kita nggak membatasi, tapi kita fokusnya ke teman-teman tuli itu untuk Finger Talk. Sedangkan kalau pribadi, kalau istri sih kayaknya dia pengen jadi menteri sosial. Oke, kalau Abang? Saya menemani istri. Ini baru namanya pasangan yang sinergis ya teman-teman. Jadi kan kalau saya pikir kalau dia jadi menteri sosial, saya jadi bapak menteri kan. Walaupun saya ngurusin anak. Jadi gitu.
Ya kalau saya pelajari memang sebagai pasangan itu kita harus dukung satu sama lain. Betul. Jadi jangan sampai kayak ego itu ngalahin semuanya. Jadi ya gimana nanti kita ke depannya jalaninnya. Nah kita bisa posisiin kita di mana posisinya. Jadi jangan sampai kayak suami istri ini harus ngalahin satu sama lain. Terus kayak nggak ada yang mau ngalah, itu juga repot. Oke. Tetap harus saling support dan melengkapi tadi Benar. ya. Waduh, luar biasa. Mohon maaf. Iya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman Sobat Senja yang udah nonton. Terima kasih juga untuk Bang Terima kasih Hijra. banyak. Salam untuk Kadisa dan juga Siap, Syaira ya. siap. Waduh, luar biasa nih. Kita akan kasih di sini ya Instagramnya biar teman-teman bisa kepoin setiap hari. Dan juga pastinya ngambil inspirasi dari Kak Hijra, Bang Hijra dan juga Kadisa. Oke, teman-teman Sobat Senja, thank you banget udah nonton. Tunggu kita di episode Kopi Senja selanjutnya. Dadah, assalamualaikum. Kopi Senja disponsori oleh Minyak Pret, Aceh Authentic Perfume.